Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Dwi Mardiansa, nomor induk mahasiswa 18020101010. Semester 5, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Mata kuliah Akuntansi Manajemen, dosen pengampu Bapak Darmawan SEMM. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai penentuan harga pokok dengan menggunakan dua metode, yaitu metode full costing dan metode variable costing. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materinya. Full costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi yang biaya variabel maupun biaya tetap kepada produk. Harga pokok produksi menurut metode full costing terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel. Dalam metode full costing, biaya overhead pabrik baik yang berperilaku tetap maupun variabel dibebankan pada produk yang diproduksi atas dasar tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas normal atau atas dasar biaya overhead pabrik sesungguhnya. Oleh karena itu, biaya overhead pabrik tetap akan melekat pada harga pokok, persediaan produk dalam proses, dan persediaan produk jadi yang belum laku dijual dan baru dianggap sebagai biaya atau unsur harga pokok penjualan bila produk jadi tersebut telah terjual. Karena biaya overhead adalah dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas normal. Variable costing adalah metode penentuan harga pokok produk yang hanya membebankan biaya variabel ke dalam harga pokok produk. Harga pokok produk menurut metode variable costing terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja variabel, biaya overhead pabrik variabel. Perbedaan metode variable costing dengan full costing adalah pada klasifikasi pos-pos yang disajikan dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi menurut metode full costing, laporan laba rugi yang disusun dengan metode full costing menitik beratkan pada penyajian unsur-unsur biaya menurut hubungan biaya dengan fungsi-fungsi produk yang ada dalam perusahaan. Laporan laba rugi tersebut di atas menyajikan biaya-biaya menurut hubungan biaya dengan fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur, yaitu fungsi produk, fungsi pemasaran, fungsi administrasi, dan umum. Laporan laba rugi menurut variable costing. Laporan laba rugi menurut variable costing menitik beratkan pada penyajian biaya sesuai dengan perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas. Dalam laporan laba rugi variable costing tersebut, biaya yang disajikan dalam satu kelompok tersendiri yang harus ditutup dari laba kontribusi yang diperoleh perusahaan sebelum timbul laba bersih. Dengan menyajikan semua biaya tetap dalam suatu kelompok tersendiri dalam laporan laba rugi ini, manajemen perusahaan dapat memusatkan perhatian pada perilaku biaya tetap ini dan melakukan pengawasan terhadap biaya tersebut, baik dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk memperjelas uraian perbedaan metode variable costing dan full costing, berikut ini disajikan contoh perhitungan laba rugi dan penyajian laporan laba rugi menurut masing-masing metode tersebut. Perhatikan contoh kasus variable costing dan full costing berikut ini. PT KAS Surabaya memproduksi satu jenis produk. Data produksi dan biaya bulan Januari, Februari, dan Maret 2020 disajikan seperti gambar di samping.
Biaya overhead pabrik dibebankan pada produk atas dasar unit produk yang dihasilkan. Tarif biaya overhead pabrik dihitung atas dasar kapasitas produksi normal per bulan sebanyak 200 kg dengan taksiran biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp800 dan biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp1.600 sebulan. Tarif standar biaya overhead pabrik tersebut berasal dari perhitungan berikut ini. Tarif biaya overhead pabrik sama dengan Rp800 dibagi 200 sama dengan Rp4 per kilogram. Tarif biaya overhead pabrik tetap Rp1.600 dibagi 200 sama dengan Rp8 per kilogram. Biaya produksi per unit menurut metode full costing dan biaya variable costing dihitung sebagai berikut. Full costing, biaya bahan baku Rp20, biaya tenaga kerja Rp10, biaya overhead variabel Rp4, biaya overhead pabrik tetap Rp8, biaya produksi per unit Rp42. Variable costing, biaya bahan baku Rp20, biaya tenaga kerja Rp10, biaya overhead pabrik tetap 0, biaya overhead variabel Rp4, biaya produksi per unit Rp34. Atas dasar data produksi dan biaya PT Kas Surabaya dan harga pokok per unit produksi tersebut, maka perbandingan cara penentuan harga pokok produk dan perhitungan laba rugi menurut full costing dan variable costing disajikan seperti itu. Demikian penjelasan saya kali ini. Semoga apa yang saya katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.